Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD hari ini memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk menjelaskan terkait dugaan aliran dana Ferdy Sambo kepada anggota DPR. Mahfud MD mengatakan pernyataannya yang menyebut bahwa ada anggota DPR yang dihubungi Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo itu adalah sebagai rangkaian skenario yang dirancang Ferdy Sambo terkait peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Seperti yang diketahui, Ferdy Sambo telah membuat prakondisi atau skenario tembak-menembak dalam kasus Brigadir J. Mahfud mengatakan dalam skenario itu FS menghubungi semua orang agar mempercayai FS termasuk anggota DPR. Mahfud menuturkan FS menghubungi anggota DPR pada hari Senin pasca kejadian yang menewaskan Brigadir J. FS menghubungi anggota DPR yang sudah masuk dalam skenario untuk menutupi kejahatannya. Namun ketika ditanya terkait nama anggota DPR dan berasal dari komisi berapa, Mahfud enggan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi MKD ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh, tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga di situ karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu rapat selesai. Di sisi lain, Ketua MKD Habib Abu Bakar mengatakan alasan Mahfud MD tidak mau membeberkan nama anggota DPR yang dihubungi FS. Dirinya menjelaskan bahwa menurut Mahfud MD, hal itu tidak perlu dipublikasi dan tidak ada kepentingannya jika diumbar. Kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya kata dia. Oke. Ada nama-namanya berarti lebih dari satu atau seperti apa? Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebutkan karena itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada benarnya, dia bilang. Cuman katanya gitu. Jadi nggak dia. Tapi MKD akan mendalami. Ya sudah, kalau nggak ada apa-apa bagaimana? Clear nih Pak. Clear, selesai untuk Pak Mahfud MD clear. Nanti kita sugeng. Ya. Berarti ya. It is close. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat bersama dengan Komisi 3 DPR dan juga Kompolnas untuk membahas kasus Ferdy Sambo. Dalam rapat tersebut tensi rapat cukup tinggi dikarenakan pernyataan Mahfud MD di berbagai media yang dianggap mendahului penyelidikan. Selanjutnya pada hari ini MKD juga turut memanggil Ketua IPW Sugeng Santoso terkait pernyataannya yang menyebut dugaan aliran dana Ferdy Sambo terhadap anggota DPR. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.